Jadi kita baru aja nonton filmnya Rizal Mantovani yang baru. Padahal baru minggu lalu kita nonton. Film keduanya di bulan yang sama. Gokil. Dan ini film ketiganya di tahun yang sama. Oh iya, film ketiga ya. Sebelumnya ada Awal Kereta tahun Berdarah. Iya, Kereta Berdarah. Terus sekarang kita nonton Pusaka alias Evil Dead Rise. Enggak ya, belum. Nggak tahu ya, ini kalau mau di ranking dari Kereta Berdarah, jurnalisnya sama ini, mungkin gue lebih nggak ngantuk nonton ini, mungkin daripada yang lain. Daripada Kereta dan Daripada Kereta dan Jurnalisa kemarin tuh kayaknya yang paling bikin tidur tuh itu Jurnalisa tuh. Padahal filmnya gelap juga sama. tetap sama. Orangnya mati lampu sama kayak kemarin. Iya. Bedanya di sini ceritain mati lampunya. Itu dia. Kalau kemarin kan Bukan gaib, mati aja. bukan gaib Iya, ya. mati aja. Karena memang listriknya ya nggak benar. Di sini banyak banget karakternya yang emang udah ketahuan sih gunanya buat apa ya? Buat dimatiin gitu kan. Pasti buat apa istilahnya body count. Iya, body count simple ya, kayak sekelompok orang masuk ke rumah tua dibantai Iya, gitu. ya karena ceritanya Cuman gitu doang. terus nanti lari-lariannya juga di situ-situ doang. aja. Bener. Jadi harus banyak karakternya. Harus banyak. Apa nih yang bisa bikin durasinya panjang? Harus banyak yang mati. Yang mati dan karakternya Bener. berapa tuh? Lebih ya? Lebih, aslinya nggak 7 malah. Gue ingetnya di situ cuma Sarifah Danis, Susan Same, si Ajel Dito udah itu sih, sama si Uli Triani ya yang jadi itunya, yang jadi Evil Dead-nya. Iya, iya. Dan ceritanya mereka itu pengen bikin rumah si karakter utamanya ya, si karakter Randi ini jadi museum. Ya warisan Bapaknya. Ternyata bapaknya Pak Wahyu. Iya, jangan ini nih. Sama Request-nya. aja, sekarat. Iya, sekarat. Iya benar, itu Slamet Raharjo belum dihitung tuh ya. Iya. Ya kalau mau dihitung semua banyak Pak. Banyak. Ada dokternya, ada suster tadi. Bapaknya si Randi ini suka ngoleksi ya, benda-benda pusaka. Meninggalkan warisan rumah mewah yang besar bersama isinya yang Iya. ternyata isinya tuh Ya, benda-benda pusaka. Salah satu benda peninggalannya mempunyai apa ya, kekuatan, Ya, kekuatan gaib. ada kutukan zaman kerajaan dulu lah. Lawannya Kediri. Yoi, Apa tadi nama kerajaannya? Iya, Gue nggak tahu itu fiktif apa ada. Iya, Jenggala. Ya kan kalau film-film horor luar yang kayak gitu kan biasanya buku, buka buku atau baca mantra apa benar, gitu kan. benar. Kalau ini keris. Kalau ini keris. Masih bisa. bisa masuk sih, masuk. Masuk banget sih. Itu bagian situ gua menarik sih. Maksudnya lore-nya lumayan cukup jelas di awal. Iya. Ya kan? Maksudnya cukup paham gitu gua. Oh, ini tuh maksudnya gini gitu. Ini karena yang nulisnya kali ya. Yang nulisnya kan yang nulis Susuk juga kemarin. Penceritaan sih lumayan, tinggal eksekusinya sih. Nah, itu Iya dia. sih. Karena kan ini jualannya mau kayak Evil Dead ya. Itu men yang susahnya, bikin gimana terornya ini seintens Evil Dead juga. Menurut gua itu sih. Itu sih masalahnya. Karena karakternya banyak, kayak tadi cuma mau ngeliatin kuantitas adegan brutal doang, tapi setengah-setengah gitu loh, kayak adegan brutal terus nanti diselingi lari-lari lagi. Iya, benar. Banyak lari-larinya sih ini. Iya. Jadi satu mati kejar-kejaran, nanti sembunyi, Kayak nanti nggak- ada yang mati, kayak nggak kayak gitu langsung lagi. gitu loh. Ya benar. Jadi emang itu dia yang gua rasain, intensitasnya kayak nggak ada gitu. Tapi gue apresiasi ini. Adegannya brutal tapi bukannya bikin mata gue melek, malah jadi ngantuk. Ini ngantuk versi 2 nih. Dari kemarin Jurnalisa. Kalau kata gua sih karena itu, karena boring, repetitif aja brutalnya. Cuman sekedar ditusuk-tusuk doang mah ya Terus udahlah kan gitu. kayak efek Ya. ketusuk, efek muka dibenyekin, nggak kerasa deh. Nggak kerasa kayak ngeri gitu ya. Padahal itu vulgar udah diliatin. Nah, Tapi kayak udah nggak berpengaruh. nggak tahu gue juga kenapa ya treatment ininya kali ya, visualnya, teknisnya gitu sampai. Udah dekat, Iya. udah diliatin. Iya, kenapa tuh kira-kira ya? Karena bagi gua ya itu dia, ngebangun kesananya masih kurang. Itu iya. Ngebangun kesana masih kurang, kayak pengen langsung aja. Kayak ada momen saya dikejar-kejar dulu, nanti ngumpetnya lama, ngobrol dulu di dalam. Iya, Si gitu-gitu Evil Dead-nya doang. itu nggak ngejar terus. Iya, jadi Tiba-tiba kayak hilang, berhenti entah dulu. kemana gitu. Yang paling parah sih kalau ngobrol tentang apa ya, hopeless gitu ya. Atau gue pengen mati nih, malam ini kita bakal mati nih. Kalau gitu-gitu nggak apa-apa lah. Ini ada momen-momen romance Pak, ketika Iya. mau mati itu, Iya. aduh. Agak-agak. Tahu sih di tengah-tengah tuh ada diselipin Ya. tapi aduh nggak perlu lah. Menurut gua kurang ini juga sih, romansnya emang kurang believable juga Nggak sih. dapet juga, iya. Iya, kurang believable juga karena kan itu emang di setup ala kadarnya aja di awal. Iya. Kayak cuman lu punya masa lalu gini, Iya. gua ada buat lu, udah gitu doang Tiba-tiba gitu. apa Iya. tadi tuh
lu tahu kan perasaan gua ke Iya. lu gitu. Ya itu dia. Evil Dead-nya Fede Alvarez juga ada, Iya. pas momen adik kakak itu. Tapi kan dari awal udah Tapi dibangun udah itu. di-setup itu. Chemistry. Evil Dead Rise juga mereka awalnya keluarga langsung, Iya. ya kan? Maksudnya udah secara karakter udah established. Tidak memaksimalkan tempat kayaknya, itu aja. Kan kalau Fede sama kemarin Evil Dead Rise itu kan udah tahu, maksudnya dia udah tahu nih mau bikin, apalagi itu tempatnya itu doang kan, emang bener, di sama, rumah gitu-gitu kecil, di doang. cabin in the woods, sama di apartemen. Tapi dia bisa memaksimalkan semua. Ini tuh padahal rumahnya gede, tapi kayak tempatnya itu doang, di tangga, di ruang tamu, Ya, betul. di kamar tuh nggak ada yang lain, cuma kamar itu yang Syarifah Danis Rumpat. Iya. Terus nanti basement, balik lagi ke basement. Bener. Ke basement sampai kayak 3 kali gitu. Padahal bisa ke basement mungkin awal dan akhir mungkin. Iya. Terakhir jadinya penghabisan di situ. Ayo, ngumpet ke basement lagi. Nanti ada yang mati, jebret-jebret, ke atas lagi. Bener. Ntar di atas ada yang mati, jebret-jebret, ke bawah lagi. Gue sih expect-nya yang momen yang dia ngelayang-layang di dapur itu ada beberapa kali gitu dibikin setup-nya yang oke gitu. yang ngerangkak. Iya, tapi ngelayang kan. Ya kayak, gitu-gitu, ya. Iya, itu kan seru gitu maksudnya begitu-begitu nakut-nakutinnya gitu. Gue ngeliatnya kayak komedi. Jadi nggak intens. Nggak tahu deh itu treatmentnya mau emang lucu apa gimana. Soalnya ada momen-momen ngeliat Lama ya ininya tuh kikuk, responnya ya. adegan kikuk gitu, awkward gitu. Iya, kayak lama responnya. Kayak lo ngeliat ada kecoa gitu. Kayak bukan lo ya, kayak ada setan gitu. Ya itu, bener-bener. Ini tuh kayaknya masalahnya Rizal deh. Maksudnya sih ya bagian action itu kayak patah aja gitu. Treatment tegangnya itu nggak dapet banget. Nggak dapet gitu. Ini bukannya ngebandingin ya, tapi kalau kita lihat film Timo yang dulu gitu ya, kayak Sebelum Iblis Menjemput itu tuh kan kayak intens banget gitu dari adegan kematian itu langsung kayak kok gitu. Itunya tuh ada gitu. Kayak kalau di sini tuh kayak ada. Iya sih. Turun dulu gitu. Jadi gue tuh bingung. Ya, ini gue biasanya bosannya adegan gedor-gedor kepala ya. Ini justru gue pengen ada di gedor-gedor kepala. Nggak ada ya. Soalnya si Evil Dead-nya tuh kayak cuma ngetok-ngetok dag. Padahal mah apa terus aja udah buka so gedor. Ini mah malah lebih nge-highlight di dalamnya. Nggak mau yang rusak lagi kali ngobrol. Pak. Itu kan rumahnya nyewa ya. Gue Gue sih mikirnya gitu kali. Iya, itu harusnya dibikin Takut lah prop ngerusak anjing. ya, iya, Pintu mah, iya maksud gue. Pintu jati soalnya. Ini ceritanya soalnya udah menarik ini. Soal keris, soal kerajaan. Wih, Ya jarang-jarang kan. jarang-jarang itu Film maksud kita gua. yang Iya. mau ngasih treatment historis, Iya. mau itu fiktif, mau itu based on true story, Iya. apalah gitulah. Dan make sense gitu. Ini dulu keris buat raja ini menang perang ini, ya anjing itu kayak kata gue kayak Sayang tuh. itu ceritanya bagus. Ada sih. lore-nya itu, bener. Lore-nya itu potensial banget. Walaupun gitu. memang profesornya di situ harusnya lebih bisa maksimal sih. Iya, udah anjing mati duluan. Iya. Ada apa tuh? Prasasti, Iya. bahasa apa tuh, Palawa apa Iya. gitu. Cuma 2 baris ya. Tapi pas dia ditranslate ya, Jadi kayak banyak. novel, Pak. Ini adalah kerajaan lalalalalalala. Udah ini Pak berarti udah pinter iya. banget ya. Udah tahu. Mungkin huruf dulu ya, 1 huruf, Satu kalimat. 10 kalimat kali. Iya. Nggak apa-apa sih itu sih. Ya nggak apa-apa sih. Selingan Maksudnya- aja, selingan. Maksudnya intinya lore-nya ini enak sih kata gua. Ngomongin keris kayak gitu-gitu ngeri jarang banget. Soalnya terakhir kita nonton kayak gitu pemukiman setan juga keris ya ngomonginnya, ya kan? Bener juga ya. Ya kan, maksudnya kayak, wih keris itu potensinya banyak banget sih. Ya gua apresiasi lah ini kayak tarik matian lah. Di judulnya kan ada keris tuh. Iya. Sama tarik matian ada keris ya. Beneran Ada kerisnya memang pusaka dan keris itu jadi Iya. ada di cerita gitu. Betul. Karakter-karakternya dikasih dialog yang aneh-aneh itu. Karakternya mah ya secara gitu doang sih. karakter, ya gitu nggak ada doang. nggak ada yang menarik sih karakternya. Iya karena memang buat dimatiin aja. Iya. Even Susan Samih sebagai karakter utama kan di sini yang pengen dibikin lebih dalam gitu, ya enggak juga Itu gitu. yang mana sih yang pacaran? Iya. Fokusnya emang buat mati, Pak. Bukan buat menceritain karakter. Lagi-lagi lah film horor kita misalnya. Film horor setan. Ya udah, buat ngeliatin setannya aja. Bukan buat menceritakan manusianya. Lagi-lagi nih. Iya. Sama ini juga pusaka. Benar. Ya udah, berarti nyeritain brutal-brutal aja nih. Yes. Nampilin orang ditusuk, Nah, dipenggal, darah,
Tapi lupa tuh nyeritain manusianya. Mungkin satu-satunya yang bikin gua agak tepuk tangan lagi ya pas pakai pemotong rumput ya. Nah itu kan kayak variasi senjata. Itu pun baru terakhir banget kan dipakai. Di awal-awal tuh kayak nggak ada sama sekali tuh. Maksudnya senjata yang ada aja. Tapi udah gitu doang kan. Maksudnya garpu udah dorong-dorongan ya kan, pukul-pukulan. Nonjok, tapi nggak ini aja menurut gua kayak nggak ada dampaknya gitu ke si Evil Dead-nya juga kayak. Ya memang di tengah itu repetitif dan nggak variatif aja. Di tengah tuh aduh gitu mulu ya. Terus tiap ketemu sama si Evil Dead-nya pasti dianya loncat ya kan. Dia gitu mulu gitu. Jadi kayak nggak ada yang apa lain ya, lah apa gitu. Gimana biar gua tuh nggak bisa menebak aja biar gua kaget aja gitu. Ini nggak ada gitu. Kurang apa ya? Kreatif lah. Ya, kurang kreatif lah cara nge-treat terornya si Evil Dead ini gitu. Kayak kehabisan ide, mau ngapain lagi nih? Loncat udah, benar, melayang udah, masuk dari plafon udah. Itu aneh. Itu gua kaget sih. Enggak, itu mending nggak apa-apa. Itu kreatif justru. Itu kreatif ya, kita nggak pernah menduga kan? Nggak pernah menduga. Benar, tiba-tiba ada. Gedor, dari kiri apa kanan? Dari plafon. Padahal itu rumah pasti temboknya rumah gede ya kan? Gue nggak tahu Pasti kan temboknya tebel ya. Nggak apa-apa sih. Yang penting plotnya dia harus masuk aja ke dalam. Kreatif tapi tidak meyakinkan, nggak apa-apa. Mendingan goblok tapi kreatif gitu. Benar. Daripada mau terkesan estetik brutal gitu, tapi tidak gitu-gitu aja. Iya, yang jelas sih daripada jurnal Risa sih ya ini masih watchable menurut gua sampai beres. Ya ini karena tidak setan-setanan aja sih kan sebenarnya. tidak setanan benar. Buat yang suka darah-darah kan biasanya suka ada tuh orang yang suka nonton karena darah-darah mungkin kan bakal dapet Ya yang nggak suka film horor tapi suka film psikopat. Ya, ini bukan film horor, Pak. Ya, kalian kan sukanya psikopat gitu. Filmnya psikopat ini bisa. Kalau bukan film setan, psikopat. Nah ini. Kita kasih skor dulu Pak, berapa nih untuk pusaka? 4 lah. Asik. Kemarin jurnal Risa gue ngantuk 3. Ya ini ngantuk juga sih. Iya. Tapi gara-gara ada yang jatuh dari plafon, boleh lah tuh 4 loh. Pokoknya gue suka lah ada lore-nya, nggak langsung jebret-jebret gitu kan. Adegan kematiannya gue adalah beberapa yang menarik lah walaupun repetitif. Di awal dibuka kulitin gitu, terus pakai apa tadi? Memotong rumput tuh ala-ala Branded. Iya, benar. Terus ya udah emang yang jatuh di plafon itu anjing. Jatuh di plafon. Langsung gue dari pas ngantuk langsung apaan tuh? Kalau gue 5,5 lah, better dikit ya dari Kereta Berdarah. Idenya ada menarik gitu, cuman balik lagi eksekusinya masih kurang oke. Kalau udah nonton, komen menurut kalian gimana ya film ini? Kalian juga kalau udah komen mungkin kurang puas gitu bisa isi skor dan review filmnya ya secara singkat di scorefilm.com ya, silakan. Ada tuh Pusaka ya. Berarti ini adalah film horor terakhir. Enggak, masih ada satu lagi, Bangsal Isolasi. Bangsal Isolasi. Akhir bulan ya? Ya, minggu depan ya. Jadi kita lihat aja apakah Bangsal Isolasi bisa menutup bulan ini dengan cantik. Semoga sih. Dari lihat trailernya sih agak-agak beda ya. Semoga. Agak-agak ke thriller psikologis gitu. Ya, nggak jualan setan ya. Walaupun ada, tapi kan kita nggak pernah tahu itu setan atau hanya in your head. Nggak pernah tahu. Oke, kalau kayak gitu seperti biasa jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip, follow media sosial Cinecrip. Kalian juga bisa join membership Cinecrip ya. Tungguin nanti bakal ada live stream membership lagi ya bulan Juli. Mungkin minggu depan kali. Pas mau akhir bulan biasanya, begitu-begitu. Oke. Jangan lupa juga follow Rangga. Iya, di Club Angker. Podcast ada di Spotify, ada di IG, ada di Karya Karsa. Sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye!